Sekarang saya dalam kondisi logout. Ketika saya akses salah satu kontrol, bisa kok masuk. Saya akses kontrol yang lain, mahasiswa, bisa kok masuk. Saya akses inputnya mahasiswa, bisa masuk. Nah, ini dulu yang pertama kita mau proteksi. Pada saat diakses kontrol ini, kalau tidak ada user yang sementara login, giring ke home index. Nanti home index yang ambil keputusan apakah dia kemana-kemana. Ketika saya mau akses indeksnya, sebelum menjalankan semua ini, cek dulu, ada tidak user yang login? Kira-kira nih, kalau tidak ada user yang login, alihkan ke home index. Apa cirinya ada dengan tidak user yang login? Apa yang dievaluasi? Sessionnya. Jika tidak ada, is set session. Set A, alihkan ke mana? Home index. Oke. Header, location, 2, sambung. Aplikasi, sambung home index. Die, jangan lanjut ke bawah. Tes, saya akses mahasiswa index. Enter, lari ke login. Kalau saya akses yang mahasiswa input muncul. Supaya tidak muncul, karena tidak ada yang login ini, Buatkan lagi. bikinkan lagi yang ini, copy lagi yang ini. Copy. Kesimpulannya berarti di sini juga, Di? Ya. Oke, tambah semua. Di sini tambah lagi semua. Dan seterusnya. Berarti di kontrol yang lain juga begitu, Di? Ada yang lebih simpel? Ada. Tunggu dulu, saya pipis dulu lah. Sebelum saya bahas berikutnya mempersingkat yang tadi seringkali kita buat, saya kembali tadi yang di awal ini, yang urusan session, tadi kita bilang usahakan untuk yang ini sessionnya jangan sama dengan yang ini. Tadi kan sudah tahu efeknya, Di. Kalau ini dia pakai session A, ketika dia masuk yang ini, maka sementara dia pakai session A ini, berarti di sini dia tidak perlu login. Kalau di sini berhasil login, atau sebaliknya, sama-sama dia pakai session A, di sini berhasil login, berarti di sini tidak perlu login lagi. Cuma yang masalah begini, misal harus beda sessionnya. Berapa session yang harus kita ganti? 1, 2, 3. Di kontrol yang lain, ganti yang ini. Di kontrol berikutnya, ganti semua. Dan secara berkala diharap rajin lakukan penggantian session. Karena orang tahu sessionnya bisa diretas. Kalau harus mengganti session name-nya, berarti dibuka semua kontrol. Misal tadi saya pakai session A, saya mau pakai session X lagi. 6 bulan kemudian saya ganti session X. Berarti saya harus buka yang ini, yang A-nya saya ganti dengan X. Semua saya telusuri, ganti dari session A menjadi session X. 3 bulan kemudian mau diganti lagi, dan ganti lagi sessionnya menjadi session Y. Berarti telusuri lagi semua, supaya tidak direpotkan dengan urusan mengganti nama session. Ketika mau diganti, di konfigurasinya ini ada satu variabel yang disiapkan, namanya nama session. Silakan atur di sini apa nama session yang kalian inginkan. Misal saya mau nama sessionnya ABC, berarti nama session ABC ini diwakili oleh variabel namanya sesiku. Berarti nanti di sini yang saya pakai adalah sesiku yang saya pakai. Yang dibawa juga pakai sesiku. Termasuk yang di sini tadi, ketika mau melakukan penggantian session name-nya, tidak perlu lagi telusuri kontrol ini satu demi satu. Cukup di konfigurasinya. Oke, saya mau pakai lagi sesi X, Y, Z. Boleh. Karena yang lain sudah mengikuti session name-nya, boleh kalian bebas. Saya sih biasa pakai session name yang memang orang tidak tahu begini-begini, tidak gampang diretas. Saya kembali ke permasalahan yang tadi. Yang tadi ini banyak kali diulang, dibuat di sini, dibuat lagi di sini lebih banyak lagi. Di kontrol ini deh, ada satu metode yang bisa kita berdayakan, namanya metode construct. Di public function garis bawah 2 kali, namanya construct. Metode construct ini maksudnya begini deh. Metode ini ketika saya akses kontrol yang ini, ketika saya akses indeksnya, maka ini dulu yang jalan. Ketika saya akses inputnya, construct-nya dulu yang jalan. Ketika saya akses metode edit, yang jalan terlebih dahulu adalah construct-nya. Lebih baik ini kita tempatkan saja di sini, cukup 1 kali. Berarti yang di sini tidak perlu lagi, yang di sini tidak perlu lagi, dan seterusnya. Karena sebelum diakses indeksnya pasti jalan construct-nya. Sebelum akses inputnya pasti jalan dulu konstruknya. Ini otomatis jalan. Berarti sama dengan di kontrol-kontrol lain, sisa kita buat konstruknya. Masih ada lagi lebih simpel. Ini masih punya satu kendala. Ya, kalau kontrolnya cuma 2-3 gampang. Kalau kontrolnya banyak, sebelum saya bahas satunya, kira-kira begini. Coba lihat tadi, saya sempat buat perintah seperti ini. Ada yang ngerti tadi maksudnya ini? Di index. Maksudnya apa? Kontrol yang sama. Jalankan metode index yang ada di kontrol ini. Berarti saya bisa buat di sini dis kosong. Boleh, Di? Boleh. Karena kontrol ini ada metodenya, namanya metode kosong. Berarti dibolehkan. Coba dis ABC. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada metode.
Karena di dalam kontrol ini tidak ada yang namanya metode ABC. Berarti tidak boleh. Saya lompat yang lain di sini di kontrol mahasiswa. Di ABC. Boleh enggak? Karena di kontrol mahasiswa ini tidak ada metode namanya metode ABC. Oke, yang jadi pertanyaan begini. Tapi kenapa saya bisa tulis di tampilkan view? Padahal di dalam kontrol sini tidak ada metode namanya tampilkan view. Selain itu digunakan model, ada lagi. Padahal di dalam kontrol ini tidak ada metode namanya gunakan model. Rahasianya begini. Kontrol mahasiswa ini, kontrol ujian, dan kontrol-kontrol yang lain adalah keturunan dari objek controller. Ini sebenarnya adalah objek ujian. Ini adalah objek mahasiswa. Objek ini, kontrol ini, keturunan daripada objek yang namanya controller. Di inti di sana ada satu controller saya buat, ini objek. Di dalamnya di situ ada tampilkan view. Di dalamnya ada gunakan model. Jadi apapun metode yang ada di dalam sini boleh digunakan oleh kontrol-kontrol ini selama dia di extend. Coba kalau saya hapus ini, berarti kontrol ini sekarang kalau saya hapus mahasiswa bukan lagi turunannya kontrol. Saya hapus. Langsung error, 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 error. Karena dia bukan keturunan kontrol lagi. Yang saya mau sampaikan, kenapa tidak yang ini kita buat satu kali saja di sini? Ketika kita buat di sini kan berarti bisa dipakai oleh ini, bisa dipakai oleh yang ini. Tadi kan apapun yang ada di dalam sini itu bisa dipakai oleh kontrol ini, bisa dipakai oleh kontrol yang ini juga, bisa dipakai juga oleh kontrol yang ini. Supaya yang ini tidak berulang kita buat. Jadi ini saya cut dari sini, saya taruh di controller sini. Jadi yang di sini saya tidak perlukan lagi. Dengan cara begitu konstruksinya kita buat di dalam sini saja. Ini sudah berlaku untuk semua kontrol. Sekarang saya mau sampaikan satu permasalahan begini. Saya ilustrasikan. Misal ini satu objek namanya objek A. Ini namanya A. Saya punya objek juga namanya objek B. Saya buat lagi objek C. Objek A ini adalah tempat mengambil kartu mahasiswa. Ketika mau masuk ke sini ditanya ada tidak kartu mahasiswamu. Ketika tidak ada maka dia harus ke sini dulu, Li. Saya bikin aturan di sini. Kalau tidak ada kartu mahasiswamu, lu ke sini dulu, ke A. Demikian juga yang ini saya buat. Kalau yang ini tidak ada kartu mahasiswa baru lu mau masuk di sini, maka kamu harus ke A dulu. Sekarang, saya buat juga aturan di sini. Kalau mau masuk di sini, kalau tidak ada kartu mahasiswamu, kau ambil dulu kartu mahasiswa. Selesai masalah enggak? Lebih real. Kontrol A ini adalah tempat login. Saya kasih nama dengan home. Ini kan tempat loginnya tadi. Ketika saya masuk ke sini, ke ujian metode apa? Ketika tidak ada user, saya disuruh ke sini. Karena ini adalah keturunan dari controller, disuruh ke sini. Pada saat masuk ke objek ini, karena ini keturunan controller, di controller ada konstruk. Kalau tidak ada user, masuk dulu ke sini. Ingat, home itu keturunan controller juga. Jadi pada saat disuruh ke sini, dia cek ada tidak user. Kalau tidak ada, ke home ko. Pas ke home lagi, ada tidak user, ke home ko dulu. Akhirnya tidak selesai masalah. Coba kalau saya jalankan sekarang, akses, muter. Katanya begini, for this address in a way that will never complete. Tidak akan pernah selesai. Saya mau ke home, ditanyakan ke user. Padahal baru kak mau ambil user. Baru kak mau login. Tapi pada saat saya mau login, ditanya, ada tidak usermu? Ada tidak session? Solusinya bagaimana? Solusinya kira-kira sederhananya begini. Kalau memang home yang dia kunjungi, tidak usah tanya, tahu bilang ada usermu. Sama dengan yang tadi. Kalau dia ke sini, tadi yang A ini posisinya, tidak usah kau tanya, bilang ada tidak kartu mahasiswamu? Karena baru mau mengambil kartu mahasiswa. Kecuali dia ke sini, baru tanya, ada tidak kartu mahasiswa? Kalau dia ke sini, tanya, ada tidak kartu mahasiswa? Kalau tidak, kamu ke A. Masa ke A ditanya, dia bilang, ada kartu mahasiswa? Ini caranya. Orang baru mengambil. Itu yang terjadi yang tadi. Makanya dibilang tadi, errornya di sini, this address, alamat ini, tidak akan pernah komplit, tidak akan pernah selesai. Pada saat dia ke ujian, ditanya, ada enggak session? Tidak ada. Kalau tidak ada, kamu ke home. Pada saat dia ke home, ditanya lagi, ada enggak session? Tidak ada. Ke home lagi. Masuk lagi ke home. Ada enggak session? Tidak ada. Ke home lagi. Akhirnya tidak akan pernah selesai. Solusinya tadi, kalau dia ke A, tidak usah tanya, bilang, ada tidak kartu mahasiswamu? Karena baru mau ambil kartu mahasiswa. Sama dengan tadi, kalau dia ke home, tidak usah ditanya, ada tidak user? Karena baru mau login. Controller ini adalah objek yang dipanggil oleh turunan-turunannya. Jadi maksudnya begini, ketika saya akses kontrol mahasiswa, nah panggil dulu ininya. Karena dia adalah extension perluasan dari sini.
Ketika saya akses ujian, karena ini adalah extension, perluasan, keturunan dari controller, maka ketika saya akses ini, saya buka yang ini, pasti dia panggil dulu yang ini. Yang controller ini, dia bisa tahu dirinya bahwa siapa yang panggil, Kak. Apakah mahasiswa, atau home, atau ujian yang panggil, Kak. Dia bisa tahu. Jelas? Oke, berarti di sini controllernya kita atur namanya. Kapan dicek usernya? Bahwa ada tidak user? Sederhananya, kalau bukan home. Kalau bukan home yang panggil, Kak, baru ku cek ada tidak user. Tapi kalau home yang panggil, Kak, tidak usah ditanya. Karena mungkin baru mau login itu orang. Di konstruksinya ini, kita bisa baca. Siapa yang panggil ini? Si controller. Kita buat variable. Nama control pemanggil. Get call plus. Ini adalah caranya mengetahui siapa kontrol yang panggil ini controller. Berarti nilainya ini adalah, kalau yang panggil home, nilainya adalah tulisan home. Kalau yang panggil ini adalah mahasiswa, nilainya ini adalah mahasiswa. Atau kalau yang panggil ini adalah ujian, maka nilainya ini adalah ujian. Tadi, kapan kita mau periksa usernya? Kalau nama kontrol yang panggil bukan home, baru dicek. Kira-kira bahasanya begini. Jika nama kontrol yang memanggil bukan home, maka lakukan pemeriksaan. Kasih masuk yang ini. Kasih masuk ke sini. Kira-kira. Kita cek. Yang tadi di sini bermasalah. Saya akses contoh ujian. Ada enggak user yang login sekarang? Tidak. Dari ketika tidak ada, jalan kontrolnya ditanya, ada enggak user? Kalau tidak ada, kamu ke home. Pada saat dia ke home, diperiksa enggak ada user? Tidak. Tidak. Oke. Aman. Wah.